Assalamualaikum, mau masak apa kita hari ini? Hari ini saya mau membuat putri salju lumer. Putri salju ini rasanya tuh enak banget dan bener-bener langsung lumer di mulut. Cara bikinnya juga super duper gampang dan ini tanpa telur dan tanpa kacang. Resep kali ini dari Mbak Rike Indriani. Yang mau ikutan bikin, yuk ikutin terus videonya dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bahan yang digunakan 250 gram butter, di sini saya pakai full butter atau bisa diganti separuh margarin separuh butter, 50 gram gula halus, 30 gram susu bubuk dan setengah sendok teh vanila bubuk, 100 gram tepung maizena dan 250 gram tepung terigu protein sedang. Tahap pertama kita masukkan butter ke dalam mixing bowl. Kemudian tambahkan gula halus dengan cara diayak. Tujuan dari disaring ini agar nanti kita lebih mudah untuk mengadukannya sehingga tidak ada gerindilan di dalam adonannya. Selanjutnya kita aduk butter dan gula halus sampai tercampur rata atau sampai gula halusnya ini larut. Untuk mengaduknya jangan terlalu over agar bentuk dari putri salju kita itu tetap cantik. Nah, ini bisa dilihat gulanya sudah mulai larut dan teksturnya menjadi lembut seperti ini. Tidak usah diaduk sampai menjadi creamy, cukup sampai tercampur rata dan gula halusnya menjadi larut. Kemudian kita masukkan susu bubuk dan caranya masih sama, kita memasukkannya dengan cara diayak. Lalu kita campur atau kita aduk kembali dengan whisk sampai susunya tercampur rata dengan adonan. Kalau sudah tercampur rata, kemudian kita bisa menambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit, masih dengan cara diayak agar nanti adonannya ini mudah diaduk sehingga tidak ada gerindilan yang akan mengganggu pengadungan kita. Di sini saya masukkan semua tepung terigunya. Kalau sudah masuk semua tepung terigunya, kemudian kita aduk dengan whisk dan ini harus diusahakan atau dimaksimalkan pengadukannya dengan menggunakan whisk atau spatula. Jadi jangan langsung menggunakan tangan karena suhu tubuh dari tangan kita akan mempengaruhi bentuk dan tekstur dari cookies yang kita buat. Nah, kalau sudah agak tercampur seperti ini, kemudian yang terakhir kita akan memasukkan tepung maizena masih sama dengan cara diayak agar tidak ada gerindilan dan lebih mudah untuk pengadukannya. Selanjutnya kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, kalau dirasa dengan whisk ini sudah terlalu berat, kita bisa bantu dengan menggunakan spatula. Nah, di sini akan saya lanjut pengadukan dengan spatula. Di sini akan saya maksimalkan pengadukannya dengan spatula sampai benar-benar spatulanya ini sudah tidak bisa digunakan untuk mengaduk adonan cookiesnya lagi. Jika pengadukan dengan spatula sudah dirasa berat, kita langsung bisa menggunakan tangan. Pastikan tangan kita bersih, kemudian kita aduk perlahan saja, hanya sampai adonannya ini menjadi rata dan tercampur menjadi satu. Untuk mengulenya tidak perlu terlalu kencang atau keras, hanya diulen ringan seperti ini sampai adonan cookiesnya ini tercampur rata. Pengulenan yang over akan menyebabkan cookies kita itu bentuknya menjadi kurang bagus. Ini bisa dilihat adonannya sudah tercampur menjadi satu dan teksturnya ini sangat lembut. Dan ini mau saya simpan dulu selama kurang lebih 2 jam di dalam kulkas. Setelah kurang lebih 2 jam di dalam kulkas, kemudian adonannya siap untuk dibentuk. Di sini akan saya bentuk bulat-bulat dan teman-teman juga bisa membentuknya sesuai selera teman-teman. Misal bisa dibentuk bintang atau bulan sabit. Nah, ini teksturnya seperti ini bulat dan teksturnya sangat halus ya teman-teman. Nah, tujuan dari disimpan di dalam kulkas ini karena saya menggunakan full butter, jadi adonannya ini agak sedikit lembek. Jadi disimpan sebentar selama kurang lebih 1-2 jam di dalam kulkas agar lebih mudah dibentuk atau lebih mudah dipulung. Ini sudah dapat satu loyang dan ini akan saya oven terlebih dahulu. Jangan lupa ovennya itu dipanaskan terlebih dahulu dengan api sedang selama kurang lebih 15 menit.
Setelah ovennya panas, kemudian kita masukkan adonan putri saljunya dan ini saya letakkan di rak bawah dan ini kita oven selama kurang lebih 15 menit dengan api sedang. Di oven kurang lebih 15 menit di rak bawah, selanjutnya kita akan oven lagi selama 15 menit juga di rak atas, masih dengan api sedang. Nah, ini yang loyang pertama sudah saya letakkan di rak atas dan ini akan saya oven selama kurang lebih 15 menit. Dan yang di rak bawah adalah loyang yang kedua, ini kita oven selama 15 menit juga. Nah, ini masih dalam keadaan panas, langsung saja kita masukkan ke dalam gula halus. Untuk mengovennya sampai warna dasarnya itu sedikit kecoklatan seperti ini. Jadi jangan terlalu coklat tua banget, tapi jangan terlalu pucat warnanya. Jadi coklat sedikit seperti ini dan dalam keadaan masih benar-benar panas baru keluar dari oven langsung kita masukkan ke dalam gula halus. Kalau teman-teman mau hasil yang lebih bagus setelah digulingkan ke dalam gula halus, teman-teman langsung bisa menggulingkan ke dalam gula salju. Jadi gula halus sama gula salju itu berbeda. Jadi kalau gula halus ini bisa meresap ke dalam cookiesnya, tapi kalau gula salju itu nggak akan meresap, jadi nanti hasilnya akan lebih bagus. Selanjutnya ini akan kita lihat tekstur dalamnya. Nah, ini teksturnya tuh lembut banget, langsung lumer di mulut. Warnanya juga cantik banget, padahal ini tanpa menggunakan telur sama sekali. Pokoknya ini recommended banget, rasanya enak banget dan teman-teman wajib banget cobain. Apalagi yang pakai full butter itu rasanya lebih enak dan lebih lembut lagi, lebih lumer lagi. Nah, ini bisa teman-teman lihat kalau misalnya pakai gula halus aja itu langsung bisa meresap seperti ini, tapi kalau teman-teman menambahi dengan gula salju itu hasilnya akan lebih bagus dan lebih cantik ya teman-teman, jadi nggak langsung meresap. Ini sudah loyang yang ketiga, ini bisa teman-teman lihat. Untuk kematangannya, kalau pakai oven tangkring itu memang tidak merata atau kurang merata, jadi yang di tengah ini biasanya warnanya bisa lebih pucat dan yang di pinggir-pinggir seperti ini warnanya bisa lebih gelap. Dan misalnya teman-teman menemui warna yang masih pucat, itu bisa teman-teman oven lagi selama kurang lebih 5-10 menit pakai api sedang yang cenderung kecil aja. Jadi nanti matangnya bisa merata. Kalau yang pinggir-pinggir ini sudah dirasa warnanya atau kecoklatannya sudah pas, bisa teman-teman langsung masukkan ke dalam gula halus, tapi yang tengah ini misalnya warnanya masih pucat, bisa di oven lagi sebentar aja. Tadi cookies yang ada di tengah loyang kan ada yang kurang matang atau masih agak pucat, itu saya oven lagi sampai kurang lebih 5-10 menit dan hasilnya tuh seperti ini. Ini bagus banget ya, hasilnya sudah mulai merata. Ini coklatnya sebenarnya yang sedikit aja seperti ini udah enak banget, tapi yang di pinggir ini terlalu agak kecoklatan. Ini nanti juga rasanya masih tetap enak tapi kurang lumer gitu. Jadinya lebih keras rasanya atau teksturnya. Nah, selagi masih panas langsung kita masukkan ke dalam gula halus dan kalau misalnya teman-teman mau lebih bagus lagi setelah di gula halus langsung dimasukkan ke dalam gula salju. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau teman-teman suka, komen di bawah dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka masak, yang suka bikin cookies, terutama putri salju.